Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman Official, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas mengenai Imam Mahdi, kebenaran dan nubuatan tersembunyi kini terungkap. Sahabat yang beriman, sisi lain Imam Mahdi yang tidak terungkap selama ini. Dalam tulisan sebelumnya sahabat beriman, mengenal lebih dekat Mesia, Maiteria, dan Imam Mahdi, telah saya jelaskan bahwa pada hari ini kita mendapati kenyataan bahwa pemikiran dunia modern cenderung mengasimilasi tradisi Maiteria dengan Mesia dan juga dengan Al-Mahdi. Sahabat yang beriman, setidaknya nama-nama itulah yang memang kita warisi sebagai ingatan dari masa lalu tentang akan hadirnya tokoh suci penerus para nabi sebelumnya yang akan memulai era baru di masa mendatang. Sahabat yang beriman, pembahasan saya mengenai koherensi atau kepaduan makna tekstual yang terdapat dalam literatur ekskatologi yang membahas Maiteria atau mewakili tradisi Buddha dan Imam Mahdi mewakili tradisi Islam telah saya tuang dalam artikel di beberapa video yang sudah saya upload. Sahabat yang beriman, pemikiran modern yang mewacanakan kesamaan sosok penyelamat akhir zaman yang disebutkan dalam berbagai tradisi agama merupakan terobosan yang baik. Data-data tersebut akan saling melengkapi dan memungkinkan kita mendapatkan gambaran yang lebih detail terkait sosok sang penyelamat akhir zaman atau Al-Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di hari Jumat yang penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang mendalami tentang sosok Imam Mahdi, sang penyelamat akhir zaman, begitu banyak referensi, begitu banyak pendapat-pendapat mengenai bagaimana sosok dan bagaimana ciri-cirinya. Karakter telaah yang dimunculkan pun menjadi lebih logis dan realistis, menghindarkan kita dari bentuk pemikiran abad-abad sebelumnya yang secara dominan berkarakter okultis. Sahabat yang beriman, jangan lupa dukung saya dengan subscribe, like, share channel YouTube SHB Official. Tentu itu akan sangat membantu teman-teman yang mungkin ingin mengetahui bagaimana sosok, ciri, dan kapan kedatangannya. Tetapi sahabat beriman, perlu kita ketahui bahwa kedatangan Imam Mahdi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya, karena itu masih menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang beriman, adapun mengenai adanya perbedaan pendapat atau perbedaan narasi dari beberapa golongan, sebenarnya
adalah hal yang sudah sejak lama terjadi. Misalnya, jika aliran agama lain percaya bahwa Maitreya saat ini tinggal di surga Tusita, maka dalam Buddhisme Theravada dikatakan kemunculan Maitreya atau Maitreya tidak akan berbeda dengan kemunculan Buddha Gautama yang terlahir sebagai manusia yang belum tercerahkan. Semua berproses di awal hidupnya seperti manusia kebanyakan hingga akhirnya tercerahkan. Dalam tradisi kita Islam pun demikian. Imam Mahdi disebutkan sebagai sosok manusia biasa yang akan mendapatkan hidayahnya dalam semalam. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa ada kesamaan konsep sosok Al-Mahdi dengan sosok Maitreya dari perspektif agama Buddha. Sahabat yang beriman, pernah saya bahas tentang bagaimana sosok Imam Mahdi diperbaiki dalam satu malam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata di agama-agama lain pun pembahasannya memang sangat-sangat mirip. Sahabat yang beriman, perlu kita ketahui bahwa hadis yang membahas hal ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi termasuk golongan kami, ahli bait. Allah memperbaikinya dalam semalam. Hadis riwayat Ahmad 655, Ibnu Majah 4223, disahihkan Ahmad Sakir dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Terkait kalimat Allah memperbaikinya dalam semalam, sahabat beriman, beberapa ulama memberikan keterangan sebagai berikut. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya, memberikan taufik dan ilham serta petunjuk untuknya setelah sebelumnya dia tidak seperti itu. An-Nihaya fi al-fitan wal alamalahim. Imam Ali Al-Qari menerangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya dalam semalam. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki urusannya, mengangkat kemuliaannya dalam waktu semalam. Dalam satu waktu di malam itu, di mana para tokoh masyarakat sepakat untuk membaiatnya sebagai khalifah atau mirkhah al-mapatih. Sahabat yang beriman, demikianlah bentuk pemikiran yang lebih realistis. Ini akan dapat membantu kita dalam upaya lebih mengenali realita figur penyelamat, sosok penyelamat akhir zaman yang sesungguhnya, sehingga pada gilirannya kita dapat menakar seperti apa dinamika yang kemungkinan sang penyelamat hadapi dalam menjalani perannya. Dapat dikatakan bahwa pembahasan ini merupakan langkah kritis mengantisipasi fakta yang kerap kita temukan dalam dunia literatur, sejarah, ataupun nubuatan, bahwa kenyataan atau kejadian sesungguhnya tidaklah sesimpel sebagaimana yang dinarasikan. Terlebih jika narasi itu sifatnya alegori atau perumpamaan. Sahabat yang beriman, dapat dipahami deskripsi yang berkembang selama ini tentang sang penyelamat atau Imam Mahdi, bahwa ia akan dilahirkan ke dunia dengan moralitas tertinggi dan dengan kesolehan terdalam, memang memiliki kepentingan khusus, yaitu sebagai indikasi bahwa kebajikan dan kesempurnaan yang luar biasa sudah hadir di dunia. Sayangnya,
Pemahaman tersebut bukan saja tidak logis, tapi juga tanpa disadari dapat mengaburkan pemahaman tentang tahapan-tahapan proses yang dilalui sang penyelamat atau Imam Mahdi dari manusia biasa hingga mencapai titik pencerahan. Sahabat yang beriman, untuk itu, sebagai bahan pertimbangan aspek sosok penyelamat di akhir zaman yang digali adalah hal yang menarik untuk dicermati. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kadang-kadang ia muncul seperti individu duniawi lainnya yang bertujuan mengabdi dan berkontemplasi. Di sisi lain, tampil sebagai pemimpin militan ekstremis politik yang berusaha untuk membangun sebuah tatanan baru di masa sekarang ini. Kita kadang-kadang melihatnya sebagai penerima pengakuan dosa dan kadang-kadang sebagai inspirator bagi para skular atau skinheads. Mungkin tidak ada figur lain dalam jajaran Buddhis atau agama Buddha yang menggabungkan universalitas dan kemampuan beradaptasi dengan cara yang dilakukannya. Penggambaran alam semesta pemberontak kerap menghadirkan penolakan perlawanan terhadap suatu otoritas. Saya pikir sahabat yang beriman cukup masuk akal, karena ia memang diutus di tengah kehidupan dunia akhir zaman yang penuh dengan kekacauan, terutama kesoliman dari pihak penguasa terhadap rakyat kecil. Jadi sahabat yang beriman dimanapun berada, wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini tentang kebenaran dan nubuatan yang tersembunyi sudah terungkap. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Imam Mahdi awalnya adalah sosok yang berjiwa pemberontak yang kemudian mendapatkan hidayah atau pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya dalam semalam. Hal yang sebenarnya senada pula dengan makna sebutan dalam tradisi agama lain yang saya sebutkan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat, menjadikan ilmu, menjadikan bahan atau pembahasan tentang Imam Mahdi, sosok penyelamat, sang penyelamat akhir zaman. Semoga kita semua dalam keadaan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, saya selaku pemilik channel SHB Official memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video pembahasan ini. Perlu kita ketahui sahabat beriman bahwa kebenaran dan kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keberontakan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri, jangan lupa untuk komen, terutama subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Akhir kata sahabat-sahabatku dimanapun berada, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.